Halo guys, lama tidak buat konten YouTube. Soalnya saya kerjakan. Saya mau bagi pengalaman aja mengenai apa? Kok bisa sih saya bekerja di Jepang? Terus apa sih pekerjaan saya di Jepang ini? Dan berapa sih gaji saya? Oke, saya akan menjelaskan. Nah, saya itu perawat lulusan kampus Medistra Lubuk Pakam. Kemudian saya mencoba kerja rumah sakit. Pertama kali saya mencoba juga ke Jepang, cuman saya gagal. Kemudian saya mencari rumah sakit, saya diterima. Setelah itu saya kembali mencari pekerjaan. Saya berhenti di rumah sakit sana, kemudian saya cari pekerjaan di rumah sakit yang baru, itu di Lubuk Pakam, tempat itu rumah sakit Grand Medistra namanya ya. Kampus kita itu kampus yang terbaik kalau menurut saya. Tahu itu kampus terbaik kalau menurut saya ya. Karena di kampus Medistra kita itu mahasiswinya itu banyak yang bekerja di luar negeri, kayak di Arab Saudi, Jepang, di mana lagi ya, lupa saya. Arab Saudi, Jepang. Nah, mereka itu rata-rata mahasiswanya itu kerja di luar negeri. Makanya saya bilang kalau buat kalian yang mau cari kampus yang terbaik, kalian bisa daftar di kampus Medistra Lubuk Pakam ya guys. Karena kemarin itu waktu pemberangkatan pelepasan mahasiswi Medistra itu Bupati Sumatera Utara kalau tidak salah datang ke kampus Medistra. Oke guys. Nah, saya tuh sekolah di situ, kuliah di situ ya guys. Kemudian kampus Medistra itu mempunyai rumah sakit tempat praktek namanya Rumah Sakit Grand Medistra. Nah, saya bekerja di situ. Nah, saya itu bekerja di bagian ICU, Intensive Care Unit di Rumah Sakit Grand Medistra. Nah, saya lihat-lihat ada saya mau coba-coba untuk bekerja di Jepang lagi. Tapi saya sambil bekerja, ya udah saya coba-coba. Itu sama teman saya, satu ruangan saya juga, namanya Yuni, dia di Tokyo, kayaknya di Tokyo deh. Kita mencoba berdua ya, kita lengkapi semua persyaratan, kita lengkapi semua persyaratan dan tes-tes yang kita ikuti, kita tahap demi tahap kita lulus. Kemudian kita tuh menggunakan program G2G, itu Government to Government Partnership ya, EPA namanya. Nah, kalau perawat itu ya EPA. Nah, kalau di EPA itu ada dua, Kangoshi sama Care Worker. Saya itu tidak mengambil Kangoshi itu perawat. Saya itu mengambil Care Worker. Care Worker itu perawat yang merawat orang lansia di panti jompo. Nah, saya memilih yang Care Worker karena saya kan sudah memiliki pengalaman di rumah sakit. Saya mau memilih pengalaman yang ada di Jepang, perawat lansia. Oke, guys. Nah, saya tahap demi tahap saya lulus. Dan di sini saya sudah bekerja dan diterima. Pertama itu kita pelatihan dulu di Jakarta 6 bulan. Kemudian setelah kita pelatihan 6 bulan, kita berangkat ke Jepang, kita di pelatihan lagi 6 bulan juga. Tapi tenang, kita memiliki selama pelatihan kita dapat uang pegangan lah. Oke, guys. Habis itu setelah kita pelatihan 6 bulan kan setahun. Nah, setelah itu kita diberangkatkan ke tempat kita bekerja. Nanti kita dijemput dari tempat pelatihan sama pegawai-pegawai ataupun kepala panti di tempat kita bekerja. Kita dijemput. Kemudian bagaimana sih pekerjaannya? Kalau dibilang sih
pekerjaannya, namanya bekerja ya, tidak ada yang namanya enak ya guys, tidak ada yang namanya enak, semuanya juga ada, kadang ada enak, kadang tidak enak, ada suka dan duka ya guys. Nah kalau di sini itu berapa sih gaji saya, terus apa sih kerjanya? Nah kalau kerja care worker itu pekerjaannya ya paling merawat orang lansia, kayak ngasih makan ya guys ya, begitu deh, merawat mereka ya. Itu beda kerjanya sama perawat di Jepang. Saya ngambilnya care worker karena saya ingin mencoba bagaimana sih pekerjaannya care worker di Jepang, berapa sih gaji saya. Nah kalau masalah gaji, setiap panti itu berbeda. Kalau kita bandingkan perawat sama care worker, perawat panti jompo itu lebih tinggi perawat. Nanti buat kalian kalau mau pilih perawat atau kangoshi, perawat atau care worker, terserah kalian yang mau mana ya. Yang lebih tinggi itu gaji perawat di Jepangnya daripada care worker. Tapi gaji care worker berapa sih? Nah gaji care worker itu tergantung tempat kita bekerja. Oke guys, ya kalau dibilang di sini tuh banyak potongan pajak, kayak potongan pajak penghasilan, pajak tempat tinggal, pajak nengki, pensiun, terus ada asuransi kesehatan. Nah kita itu tuh banyak banget, dipotong-potong semuanya. Jadi yang masuk itu kadang 10 ke atas lah, 10 juta ke atas. Tapi tuh kalau saya sih 10 juta ke atas, apa dibilangnya, kan kita masih mau bayar listrik atau yang lain-lainnya. Nah